Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hamzah. Nomor induk mahasiswa 18.025.05.02.069. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Tomogawa Mamuju. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas ke-6 mata kuliah komputer grafik. Oke, langsung saja ke tugasnya. Tugasnya yaitu kita akan membuat video penjelasan pada 3 video. Yang 2 videonya itu sudah disertakan materinya, dan video yang ketiga itu kita mencari referensi tersendiri, atau kita mencari video inspirasi terkait dengan desain grafis. Oke, langsung saja kita ke video yang pertama. Saya sudah pastekan linknya. Tinggal kita copy. Oke. Copy. Oke. Kita setting volumenya dulu supaya karena aturannya itu tidak menggunakan suara ya. Oke, kita play. Oke, langsung saja saya mulai. Di video pertama ini saya akan memberi penjelasan tentang seorang lelaki bernama Syahril Ramadan. Dia adalah seorang siswa SMK jurusan multimedia yang berumur 19 tahun, di mana umurnya yang masih sangat muda, dia sudah menjadi sangat terkenal dan sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari hasil karyanya, yaitu mengedit dengan menggunakan Photoshop. Jadi dengan umur segini dia sudah bisa menghasilkan editan foto yang menunjukkan betapa hebatnya orang ini di dalam mengedit gambar. Saya ingat pertama kali hasil editan gambarnya sebelum dia terkenal seperti sekarang. Awal mulanya dia berkarya itu di FB, karena saya juga termasuk pengikutnya. Karya pertamanya itu sebelum dia terkenal seperti sekarang itu dia pernah membuat editan di mana dia membonceng karakter anime di motor ya. Jadi itu yang saya ingat dulu postingan awalnya sebelum dia terkenal seperti sekarang ya. Sehingga itu editannya itu menjadi meme dan banyak dilihat oleh orang-orang. Menurut penjelasan dari Syahril, Syahril sendiri, keahliannya dalam mengedit gambar ini pada awalnya hanya berdasarkan hobi atau iseng-iseng saja. Tetapi lama-kelamaan skillnya dalam mengedit itu semakin hari semakin baik, sehingga pada akhirnya menjadi viral di sosial media. Karena awal mulanya dia viral itu ketika dia membuat editan bersama artis, contohnya seperti itu. Dia hasil editannya itu benar-benar bagus ya.
Dari video pertama ini kita belajar bahwa kemampuan editing itu sangat menjanjikan untuk kedepannya. Namun itu harus dibarengi dengan ide-ide yang kreatif sehingga bisa menjadi bisa menjadi daya jual, dan mungkin kita bisa mengikuti jejak Syahril dari hobi itu menjadi penghasilan. Oke, untuk tugas untuk video pertama itu penjelasannya saya akhiri. Kita lanjut ke video kedua. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Pertama-tama kita salin link videonya terlebih dahulu. Kemudian kita mute terlebih dahulu. Oke, langsung kita play. Oke, di video kedua ini menjelaskan tentang bisnis designer. Penjelasan tentang cara-cara agar customer atau pelanggan mengetahui apa itu branding, pemasaran, pameran atau event, dan review. Seperti itu. Jadi yang pertama itu branding. Apa itu branding? Branding adalah merek dari sebuah produk atau desain yang kita pasarkan. Jadi ketika kita mempunyai suatu produk atau desain, lantas kita tidak pasarkan, maka orang lain tidak akan tahu seperti apa produk yang sedang kita jual. Karena tujuan utama dari branding dan pemasaran itu adalah pemberian informasi kepada masyarakat tentang produk atau desain yang sudah kita buat. Dan salah satu hal yang menjadi penting ke depannya ialah cara kita memasarkan produk atau desain yang kita punya. Karena bisa dibilang ini bukanlah hal yang mudah, karena diperlukan ide-ide kreatif yang mampu menarik masyarakat atau konsumen untuk membeli produk kita. Karena tidak bisa dipungkiri persaingan kedepannya akan semakin ketat, ya. Jadi dibutuhkan strategi pemasaran itu menjadi poin yang sangat penting untuk memasarkan produk atau desain yang yang ingin kita jual. Jadi selain branding dan pemasaran, ada juga pameran atau event untuk memperlihatkan secara langsung kepada konsumen mengenai produk yang sedang kita jual, sehingga konsumen atau masyarakat bisa langsung bisa melihat secara langsung dan menilai
kelebihan-kelebihan serta kekurangan dari produk-produk kita secara langsung ya. Selanjutnya yang menjadi penting itu adalah review. Review menjadi penting karena kita juga bisa belajar dari produk-produk lain, dan itu tentunya menjadi sebuah keuntungan untuk kita, karena kita bisa tahu produk seperti apa yang sedang dicari atau sedang laku di pasaran, atau kita bisa tahu produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Ya, seperti itu. Saya kira itu penjelasan dari video kedua. Kita lanjut ke video terakhir atau video ketiga. Oke, selanjutnya kita ke video yang ketiga. Pertama-tama kita salin terlebih dahulu linknya. Oke. Jadi untuk video ketiga referensinya saya ambil dari channel Rio Purba dengan tajuk cara aku dapetin gaji bulanan sebagai seorang freelance designer. Oke. Kita putar videonya. Ya, langsung saja. Menurut dari sumber ini ada dua cara untuk mendapatkan gaji bulanan yang tetap. Cara pertama ialah mengajak perusahaan atau pemilik usaha untuk bekerja sama dengan kita. Di zaman ini saya rasa semua perusahaan ketika ingin memasarkan produknya tentunya pasti akan membutuhkan seorang desainer, atau pasti, dan itu pasti ya, mereka akan bekerja sama dengan desainer, dan beberapa perusahaan membayar desainernya itu secara tetap atau bulanan. Nah, kita bisa mengambil peluang ini untuk bekerja sama dengan kita untuk memasarkan produk yang mereka miliki. Namun tidak semua perusahaan itu ingin membayar gaji desainernya itu dengan tetap, karena setiap perusahaan memiliki aturannya masing-masing. Jadi, meskipun ada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kita, meskipun nominalnya itu tidak atau gajinya itu tidak terlalu besar, setidaknya kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap. Dan juga ketika kita bekerja sama di satu perusahaan, itu bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Apa ya lagi ya? Itu yang pertama ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Cara yang kedua itu
kita bisa berjualan dengan cara kita bisa menjual membuat jasa pembuatan desain atau memasukkan desain kita di website yang menerima pembuatan atau menerima jasa pembuatan desain. Kita bisa memasukkannya ke website. Website di sini ada banyak sekali website yang bisa kita tempati. Contohnya saja itu di freelancer itu menyediakan di freelancer itu ada banyak sekali konsumen yang membutuhkan jasa dari pembuatan desain. Sekira itu dari penjelasan video ketiga saya dan juga menjadi penjelasan terakhir dari tugas ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.